Shalom buat kita semua. Selamat malam. Saya yakin bahwa saudara dalam keadaan sehat-sehat walafiat, saudara dalam berkat Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita akan istirahat, saya rindu membagikan satu firman Tuhan kepada saudara untuk melengkapi istirahat kita pada malam hari ini. Mungkin hari ini yang sudah kita kerjakan masih banyak hal yang membuat kita menjadi pertanyaan. Ada mungkin yang berpikir bahwa di mana sih kuasa Tuhan itu? Atau banyak orang yang berdoa pada hari-hari ini dan berkata, kok Tuhan belum jawab doa saya. Nah, saya rindu membagikan firman Tuhan malam hari ini dengan tema doa pasti dikabulkan. Amin. Saudara yakin gak doa pasti dikabulkan? Bagi saudara yang sudah pernah mengalami doa itu dikabulkan, luar biasa. Menjadi pertanyaannya, kepada kita yang sudah berdoa tapi belum dikabulkan, saya akan beritahu rahasianya pada malam hari ini supaya doa kita dikabulkan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang luar biasa, dahsyat, hebat, pada saat malam hari ini, sebelum kami beristirahat Tuhan, kami rindu mendengarkan firman. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah setiap mereka boleh mengerti firman ini, supaya mereka tidak bingung, mereka tidak takut, mereka tidak tawar hati, tidak kecewa kepadamu, tapi lewat firman Tuhan ini membuat mereka semakin yakin bahwa doa pasti dikabulkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang diberkati Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan tentang doa pasti dikabulkan. Kita baca di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Saudara sangat tahu ayat firman Tuhan ini bagi yang sering baca Alkitab. Tapi kalau tidak pernah baca Alkitab berarti tidak tahu. Haleluya. Jadi firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Haleluya. Wah, sudahkah kita berdoa? Atau selalu berdoa tapi belum dijawab? Ada 4 rahasia saudara, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama. Rahasia-rahasia apa sih supaya doa kita dikabulkan? Yang pertama, rahasia yang pertama saudara, doa dengan posisi hidup yang benar. Ingat saudara, rahasia yang pertama, doa dengan posisi hidup yang benar. Kita belajar firman Tuhan di dalam Mazmur 66 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Amin saudara. Nah, bagaimana kita supaya berdoa, supaya Tuhan menjawab doa kita? Kalau kita tutup mata berdoa, yang kita yakinkan atau kita sampaikan memang mungkin berdoa, tetapi hati kita gundah gulana. Sedangkan Tuhan katakan, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Berarti kita harus menguduskan hidup kita dulu baru kita berdoa. Amin. Kita harus mengampuni dulu orang yang bersalah kepada kita, harus bereskan hati kita ini supaya doa itu bisa didengar dan disampaikan oleh Roh Kudus. Nah, Tuhan dipermuliakan. Jadi rahasia yang pertama supaya doa dikabulkan adalah doa dengan posisi hidup yang benar. Saya punya satu cerita saudara. Ada yang namanya Jason. Anak kecil ini berumur kurang lebih 6 tahun. Nah, dia pergi Natalan di rumah neneknya bersama dengan orang tuanya. Pada waktu malam Natal, saudara,
Makanan sudah tersedia. Sudah berkumpul semua keluarga ini, dan waktu mau makan, tiba-tiba si anak Jason ini langsung mengambil makanan, langsung dimakan, saudara. Terus kata mamanya menasihati dia, "Jason, kenapa kamu langsung makan? Kok tidak berdoa dulu?" Terus apa kata Jason? Dia bilang begini, "Mama, saya berdoa itu di rumah karena makanan mama tidak enak. Tapi kalau di rumah nenek, makanannya enak. Jadi tidak perlu berdoa, langsung makan aja." Haleluya. Jadi hati-hati bagi mama-mama, kalau makanannya kurang enak. Lihat kalau anak kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan semua, berarti itu karyanya kurang garam, saudara. Haleluya. Jadi ini adalah ilustrasi kepada kita semua. Jangan kita berdoa semangat dalam situasi kondisi yang tertentu. Karena lagi happy-happy, lagi semangat-semangat, doanya semangat. Tetapi ketika ada masalah, ada problem hidup, jadi kita harus mengerti sasaran doa kita dengan posisi hidup yang benar. Amin. Yang kedua, rahasia kedua adalah doa dengan motivasi yang benar. Nah, jangan-jangan bagi yang baru menikah nih, ketika berdoa udah lagi marah sama mertuanya, bilang, "Tuhan, saya berdoa, berikan saya pekerjaan yang terbaik ini dan sebagainya, supaya saya mau tunjukkan kepada mertua saya bahwa saya orang yang hebat, supaya dia tidak menghina saya." Itu salah doa itu, saudara. Nah, motivasi kita harus benar. Kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3, saudara, demikian firman Tuhan, "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu." Jadi kalau doa bersifatnya untuk keinginan pribadi, cuma karena pengen itu, pengen ini, hawa nafsu, saudara, Tuhan pasti tidak jawab doa kita. Tapi kalau doa itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk orang lain, percayalah, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Amin. Haleluya. Jadi yang kedua adalah dengan posisi atau dengan motivasi yang benar. Dan yang ketiga, saudaraku, kita belajar rahasia yang ketiga adalah doa dengan permintaan yang benar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tuhan tidak menjawab apa yang kita inginkan, tapi Tuhan menjawab apa yang kita butuhkan. Katakan amin. Jadi kita harus sadari apa yang sebenarnya kita butuh. Jangan semua didoain, minta ini, minta itu. Tapi kita tidak memberikan yang terbaik hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana? Perlu untuk kita memberikan hidup kita yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Sehingga doa dengan permintaan yang benar, itu kita lakukan sesuai dengan kehendaknya. Yang keempat, saudara, apa rahasia supaya doa itu dikabulkan? Yang keempat adalah doa pada waktu yang tepat. Haleluya. Hari ini jika saudara berdoa mungkin sudah sebulan, setahun dan bertahun-tahun doamu belum dijawab, ingat saudaraku, doa pada waktu yang tepat. Artinya apa, saudara? Jangan jemu-jemu berdoa. Amin. Lukas pasal 18 ayat 1. Di sana dikatakan bahwa teruslah berdoa, jangan jemu-jemu. Artinya apa, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Hari ini belum dijawab, berdoa terus. Amin. Besok belum dijawab, berdoa terus. Yakinkan dalam doamu sampai Tuhan datang menyatakan kemuliaannya kepadamu. Yang pertama, rahasia supaya doa dikabulkan dengan posisi hidup yang benar. Yang kedua, dengan motivasi yang benar. Dan yang ketiga, dengan permintaan yang benar. Dan yang terakhir, saudaraku, doa tepat pada waktunya. Jangan pernah berhenti berdoa. Mungkin usahamu hari-hari ini omsetnya belum naik. Mungkin pekerjaanmu masih tidak menentu. Ingat,
Lakukanlah 4 hal ini, dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan orang lain ketika doa kita belum jawab. Mari kita evaluasi diri kita, kita introspeksi diri kita. Kalau 4 hal ini sudah kita lakukan atau belum. Amin saudara. Mari saya berdoa buat saudaraku. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat ini. Kami tahu bahwa Tuhan sudah menyatakan kemuliaan-Nya. Lewat firman Tuhan pada malam hari ini, hamba berdoa, kuatkan mereka yang sementara berdoa. Mungkin sudah beberapa waktu lamanya Tuhan dan belum dijawab. Lewat 4 rahasia firman Tuhan sudah hamba sampaikan malam hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Membuat mereka tidak jemu-jemu berdoa, membuat mereka terus berdoa. Iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau mungkin ada doa dengan motivasi yang tidak benar, Tuhan ampuni mereka. Atau mungkin Tuhan dengan doa dalam posisi yang tidak benar, ampuni mereka Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Atau mungkin mereka berdoa dengan permintaan, keinginan, hawa nafsu mereka, Tuhan ampuni mereka. Hamba berdoa saat ini lewat firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan dalam nama Yesus. Hamba percaya mereka boleh dilawat Tuhan. Mereka boleh mengerti dan mereka terus berdoa. Percaya bahwa Tuhan penolong satu-satunya. Dalam nama Yesus, apapun doa mereka, apapun kebutuhan mereka, hamba berdoa saat ini dalam nama Yesus. Terjadilah seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur, kami berdoa dan doa kami sudah dijawab Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan itu luar biasa, dahsyat. Saya percaya Tuhan sudah berkati. Doamu saat ini Tuhan sudah berkati. Doamu pada kapan waktu, baik pagi, malam, atau kapanpun itu, Tuhan sudah memberkatimu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.